khaba maniftara. Wa qad khaba maniftara. Kita akan bahas ini ya. Tetapi sebelumnya silakan dibaca ya. Yang baca Aska ya. Di ayat 59 sampai 62 ya. Baca terjemah. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. Dia Musa berkata, perjanjian waktu untuk pertemuan kami dengan kamu itu ialah pada hari raya dan hendaklah orang-orang dikumpulkan pada pagi hari. Ini ingin menjelaskan tentang tantangan ya Nabi Musa dengan Fir'aun. Nabi Musa dengan Fir'aun, dengan bala tentara, dengan tukang sihir. Di mana Nabi Musa mengatakan tempatnya itu di tempat terbuka, di waktu duha, di hari besar gitu. Untuk apa? Untuk terkumpul seluruh manusia. Orang-orang terkumpul biar nanti akan menyaksikan bagaimana perdebatan atau bagaimana kekuatan Nabi Musa nanti akan diadu dengan kekuatan para tukang sihir. Ini kisahnya itu ya. Ayat 59. Terus Fatawalla Fir'aun fajama'a kaidahu thumma ata. Maka Fir'aun meninggalkan tempat itu lalu mengatur tipu dayanya, kemudian dia datang kembali pada hari yang ditentukan. Ini strategi Fir'aun ya. Beliau mengatur muslihatnya, mengatur strateginya bagaimana bisa menang. Ini kekuatan Fir'aun. Lalu suatu waktu ya datanglah di waktu saat itu. Qala lahum Musa wailakum la taftaru 'ala Allahi kadhiban fayushitakum bi'adzab wa qad khaba man iftara. Musa berkata kepada mereka para pesihir, celakalah kamu, janganlah kamu mengadakan kebohongan terhadap Allah, nanti dia membinasakan kamu dengan azab. Dan sungguh rugi orang yang mengadakan kebohongan. Nah ini potongannya yang ini ya. Potongannya ada di ayat yang ini. Nabi Musa berkata kepada para tukang sihir, wailakum, celaka bagi kalian, la taftaru 'alallahi kadziba. Jangan kalian berdusta, jangan kalian bohong atas Allah. Karena tukang sihir itu faham, tahu bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Musa bukan sihir tapi mukjizat. Singkat cerita ini ya, singkat ceritanya seluruh tali-tali yang dilemparkan oleh tukang sihir dimakan oleh ular nyata yang itu dari lemparan tongkatnya Nabi Musa. Kalau tali-tali itu seolah-olah seperti ular, tapi kalau tongkat Nabi Musa betul-betul berubah jadi ular. Maka Nabi Musa mengatakan, wailakum la taftaru 'alallahi kadziban. Celaka kalian, jangan kalian berbuat dusta, berbuat bohong atas Allah. Fayuskhitakum bi'adzabin. Allah murka nanti kepada kalian dengan membawa azab. Nah, potongan yang berikutnya, wa qad khaba maniftara. Wa qad khaba maniftara. Dan sungguh merugi maniftara, orang yang berdusta. Kita bahas ini nanti ya. Wa qad khaba maniftara. Berarti di ayat 61. Terakhir 62. Fatanaza'u amrahum bainahum wa asarrun najwa. Maka mereka berbantah-bantahan tentang urusan mereka dan mereka merahasiakan
Baik, ini perdebatan mereka ya, para tukang sihir. Dan ternyata mereka banyak yang masuk Islam ya. Setelah menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa tongkat yang berubah jadi ular itu ular asli, bukan sihir. Ular asli, Su'banum mubin. Ular yang sangat besar memakan tali-tali yang bergerak seolah-olah seperti ular. Dan mereka akhirnya taslim masuk Islam. Tapi karena kepongkahan, kecongkakan, kesombongan Fir'aun, maka ada sebagian orang tukang sihir yang masuk Islam itu disiksa, disalib. Yang nanti singkat cerita Nabi Musa dengan Bani Israel, dengan orang-orang yang masuk Islam saat itu dikejar-kejarlah setelah peristiwa itu. Dikejar-kejar, nanti masuk Laut Merah, terbelah Laut Merah dengan bantuan tongkat Nabi Musa. Dan Nabi Musa dengan Bani Israel, dengan orang-orang mukmin menyeberangi Laut Merah, selamatlah mereka. Dan Fir'aun yang ada di belakang ketika di tengah laut itu ditenggelamkan. Itu kisah tragis ya, Fir'aun laknatullah alaih. Pokok bahasan bukan di sejarah itu, tapi kita bahas tentang penggalan ayat yang tadi, wa qad khaba maniftara, dan sungguh merugi bagi orang yang berdusta. Ini kaidah, ingat. Ini kaidah Syekh Al-Muqbil menempatkan di kaidah yang kelima. Semuanya ada 50 kaidah. Beliau menjelaskan ayat ini hadir sebagai kaidah dalam kisah Nabi Musa bersama Fir'aun dan para tukang sihir. Di surah Toha ayat 59 sampai 62. Dan ternyata penggalan ini, kita kaji dulu dari segi bahasanya. Penggalan ini waqad khoba, dan sungguh rugi. Khoba. Imam Ar-Raghib, saya bacakannya. Imam Ar-Raghib dalam Al-Mufradatnya di huruf kho ya. Khoba, kata Imam Ar-Raghib, al-khaybah. Al-khaybah itu fautut tolab, kehilangan yang diinginkan, kehilangan yang dicari. Sesuatu yang dicari hilang, itu khoba. Maka di sini waqad khoba diartikan tadi apa? Rugi ya. Rugi. Tadi kan diartikan rugi, waqad khoba, dan rugi. Khoba itu adalah fautut tolab, hilang apa yang diinginkan, apa yang dicari itu hilang, tidak didapat. Maka bisa kita artikan rugi, waqad khoba, dan sungguh merugi. Di surah Ibrahim ada ya, di surah Ibrahim ayat 15, wa khoba kullu jabbarin anid. Itu surah Ibrahim ayat 15. Atau yang ini surah Toha ayat 61, wa qad khoba maniftara. Atau yang terakhir di dalam surah Asy-Syams ayat 10, wa qad khoba man dassaha. Jadi kata khoba ada 3 dalam Quran. 1 surah Ibrahim 15, 2 yang ini surah Toha 61, terakhir surah Asy-Syams ayat 10. Itu memaknai tentang khoba, rugi ya, fautut tolab, kehilangan yang diinginkan, merugi berarti. Makanya khoba itu rugi, khoib ya, khoib, rugi. Waqad khoba, dan sungguh merugi. Siapa? Maniftaro. Maniftaro. Nah, ini perlu kita kaji sedikit tentang iftira dalam kitab Ar-Raghib ya, Al-Mufradat. Di sini dijelaskan, ini sama juga ya, Syekh Al-Muqbil beliau mengatakan wal iftira yutlaqu ala ma'anin. Makna iftira, maniftara ya, itu banyak makna. Di antaranya al-kadzib, dusta, asyirku, syirik, az-zulmu, zalim. Kalau kita telaah di Al-Mufradat itu sama. Itu sama ya. Al-iftira. Kata beliau, wa kadzalika ustu'mila fil Qur'an.
Begitulah kata iftaro ya, iftaro yaftari iftiroan. Kata iftiro itu digunakan dalam Quran fil kadzib wasyirki wazulmi. Sama ya? Fil kadzib wasyirki wazulmi. Di dalam makna al-kadzib dusta. Nah, yang tadi diartikan dusta. Sungguh merugi orang yang berbohong, berdusta. Nah, ini kaidah, ingat. Kaidah yang Masya Allah luar biasa. Kalau ibu bapak ikhwatu iman hidup dalam kehidupan sendiri, kehidupan bermasyarakat, kehidupan berumah tangga, kalau ada kedustaan itu berat ya, berat, sulit gitu. Jadi yang pertama al-kadzib, kedustaan, kebohongan. Jadi iftiro bisa kita artikan dusta atau bohong. Atau yang kedua asyirku, kemusyrikan. Contohnya dalam surah An-Nisa, di situ ada ayat 48, wa may yusyrik billah faqad iftara itsman aziman. An-Nisa 48. Wa may yusyrik billah, siapa yang musyrik kepada Allah, faqad iftara, maka dia sudah melakukan kemusyrikan itu, melakukan kebohongan itu, kezaliman itu, itsman aziman, sebagai dosa yang besar. Berarti iftiro di sini musyrik. Atau makna yang lain banyak di sini jelaskannya, makna-makna yang lain. Intinya 3 saja. Iftiro ini wa qad khaba man iftara, sungguh merugi orang yang iftiro. Berarti orang yang dusta rugi, orang yang syirik, orang yang zalim itu rugi. Ini jadi kaidah. Wa qad khaba man iftara. Rugi ya. Rugi. Kalau yang surah Asyam, siapa yang ruginya? Dassaha. Sebelumnya qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Karena lawan daripada khoba itu aflaha. Bahagia, berhasil gitu ya. Sukses. Tapi kalau khoba rugi. Dassaha, orang yang tajsiyah. Tajsiyah itu mengotori jiwa. Dalam surah Asy-Syams Al-A'la ada ya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Tetapi bal tu sirunal hayatad dunya. Bahkan mereka justru lebih mengedepankan, lebih memprioritaskan kehidupan dunia. Inilah salah satu akar kenapa kita tidak tazkiyatun nafs. Kemungkinan kita lebih cenderung lebih cinta terhadap dunia. Nah, kembali ke sini. Jadi iftiro di sini bisa kita artikan dusta, bisa kita artikan syirik, bisa kita artikan zolim. Semuanya ada dalam Quran. Dan semuanya itu fasad, rusak. Wal ifsad, dan merusak. Jadi kalau menemukan kata iftiro, ya, iftiro dengan dengan bentukan-bentukan yang lain, itu pasti artinya merusak. Karena kebohongan, kemusyrikan, kezoliman semuanya merusak. Semuanya merusak. Maka betul di sini jelaskan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam memaknai ya kaidah yang ini, sungguh rugi orang yang dusta. Sungguh rugi orang yang dusta. Ini rugi. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya As-Sawa'iqul Mursalah, beliau menegaskan wa qad dhamina subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin dengan ayat yang barusan, annahu la budda, mestilah an yukhayyiba ahlul iftira. Orang yang selalu berdusta, orang yang selalu melakukan kemusyrikan, orang yang selalu melakukan kezaliman, yukhayyiba, rugi. Rugi. Wala yahdihim, dan tidak akan diberikan hidayah, tidak akan diberikan jalan hidup. Wa annahu yushit
yuhituhum bi'adzabihi, dan mereka berhak mendapatkan siksa dari Allah. Nah, ini jadi satu kaidah ya. Jadi jangan dibiasakan ada kebohongan. Kesimpulannya itu, jangan ada dusta. Nah, gitu. Itu intinya di situ. Baik untuk diri ya, ataupun untuk keluarga diri kita, keluarga kita. Itu sesungguhnya harus kita pahami. Kebohongan itu membuat celaka ya. Hidup kita celaka, rugi. Celakanya luar biasa. Kata beliau, jika Anda bertafakur tentang kaidah ini, Anda akan dapatkan dalam realitas kehidupan, mohon maaf, kata beliau, itu terjadi mungkin bagi orang yang punya strata kedudukan yang tinggi. Kebohongan-kebohongan itu kebanyakan dilakukan oleh orang-orang yang punya jabatan, punya ilmu, punya harta, pangkat, jabatan. Kadang mereka tidak sadar iftiro gitu. Iftiro itu dusta. Kenapa? Karena banyak orang yang melakukan kedustaan bahkan atas nama Allah. Ada yang begitu. Ada orang berdusta, berani berdusta atas nama Allah. Dan Quran banyak menjelaskan di sini. Jadi orang-orang itu mendustakan atas nama Allah. Jadi dia iftironya itu ala Allah dengan ucapan tidak berdasarkan ilmu. Di surah Al-An'am 93. Baca Al-An'am 93. Nanti buka lagi Al-A'raf 33. Sekarang silakan ikhwatu iman dibuka surah Al-An'am 93. Ini adalah kedustaan, iftira atas Allah gitu, berani gitu. Dusta ke Allah gitu, beraninya luar biasa. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengatakan dusta terhadap Allah, atau yang berkata telah diwahyukan kepadaku padahal tidak diwahyukan sesuatu pun kepadanya, dan orang yang berkata aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Ini dulu. Ya sudah seperti itu. Nanti akan ada orang yang seperti ini. Waman azlamu, dan siapa yang lebih zalim. Iftira berarti kezaliman. Zalim itu kan menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu zalim. Zalim dia ya. Kopiah disimpan di handap, sepatu disimpan di luhur, itu zalim. Jadi waman azlamu, siapakah yang lebih zalim? Dari mana? Yang pertama, mimman iftara 'alallahi kadziba. Dari orang yang mengada-ngadakan, orang-orang yang mendustakan atas nama Allah. Dan itu banyak sekarang. Yang pertama. Yang kedua, atau qala uhiya ilayya, telah diwahyukan kepadaku, tapi tidak diwahyukan, berarti ini nabi palsu. Nabi palsu itu pendusta. Nabi palsu di zaman Nabi ketika meninggal dunia ada namanya Musailamah, diberi gelar Al-Kadzab. Al-Kadzab itu pendusta. Si Musailamah pendusta karena dia mengatakan begitu, telah diwahyukan. Di mana diwahyukan gitu kan? Tidak, makanya dia berdusta. Ini berdusta atas nama Allah lebih berat.
Waman azlamu, paling zolim orang yang mengatakan begitu. Makanya nabi-nabi palsu itu bahaya ya. Bisa mengundang murka Allah, bisa mengundang azab Allah orang-orang seperti itu. Atau waman qala saunzilu mithla ma anzalallahu, orang mengatakan nanti akan diturunkan kepadaku seperti Allah menurunkan kepada yang lain. Itu kan sama. Orang-orang yang mengaku-ngaku ini adalah contoh nabi-nabi yang palsu. Dan ini tanpa ilmu. Ingat Pak Bu, ikhwatu iman, ini tanpa ilmu. Jadi mereka berani seperti itu karena tanpa keilmuan, berdusta atas nama Allah. Kan berat ini kan. Makanya betul, ini akan menimpa kepada orang-orang berilmu. Bukankah ruhban? Bukankah ahbar? Ruhban itu jama dari rohib. Ahbar itu haber. Bukankah para pendeta, bukankah para uskup, bukankah ulama-ulama Yahudi, mereka melakukan ini? Kan mereka melakukan ini atas nama Tuhan. Kan begitu? Merubah aturan-aturan yang ada dalam Taurat, merubah aturan-aturan yang ada dalam Injil, dirubah oleh mereka atas nama Tuhan. Teresep dari abdi nyebatkan Tuhan tanya. Kan mereka mengatakan Tuhan atas nama Allah gitu lah. Jadi mengatakan atas nama Allah. Nanti akan ada umat Islam yang punya ilmu pun akan merubah Al-Qur'an. Dirubah Al-Qur'an. Teksnya tidak dirubah, tetapi mungkin makna yang terkandung dalam Quran dirubah oleh orang-orang yang mengatasnamakan ulama Islam. Itu yang disebut al-kadzib atau al-iftira 'ala Allah. Dan sekarang jangan dianggap tidak ada. Ada yang berani untuk menafsirkan yang tidak sesuai dengan kaidahnya. Yang nantinya, kata kuncinya ya, yang nantinya di bawah dijelaskan alladzi yuhallilul haram au yuharrimul halal. Itu intinya di sini. Yang nantinya mereka akan menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang, nah itu sudah iftira namanya. Wa qad khaba man iftara. Rugi orang yang berdusta atas nama Allah tanpa ilmu. Bagi orang awam bisa terjebak, bisa terbawa arus nantinya. Makanya hati-hati, yang begini kaidah yang harus kita jaga baik-baik, jangan sampai terjerumus karena ketidaktahuan ilmu. Dan Al-Quran memberikan dalil bahwa ucapan atas nama Allah tanpa didasari dengan ilmu itu adalah a'zamul muharramat, sesuatu yang diharamkan yang paling besar. Sesuatu yang diharamkan atau sesuatu yang diharamkan yang paling besar itu adalah berucap, berbicara, berpendapat, memberikan solusi atas nama Allah tapi tanpa didasari dengan ilmu. Dalam surah Al-A'raf ayat 33. Mangga ditinggal. Al-A'raf 33. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal ithma wal baghya bighayril haqqi wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultanan wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakanlah Muhammad, Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan mengharamkan kamu persekutuan Allah dengan sesuatu sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan mengharamkan kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui. Nah ini di akhirnya wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, kalian mengatakan tentang Allah apa yang tidak ada ilmunya. Berbicara tentang Allah terus makan yang begini, yang ilmu tentang ketuhanan, teologi yang begini yang harus hati-hati. Ilmu teologi ketuhanan
ilmu filsafat itu kalau tidak didasari dengan keajegan dalam berpikir, dalam akidah, itu bisa menyimpang. Makanya wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Kalau tidak ada ilmu jangan mengatakan tentang bab Allah, baik itu zatnya, asmanya, sifatnya dan sebagainya. Kalau tidak punya ilmu jangan, karena nanti masuk ke iftara. Wa qad khaba man iftara. Kalau kita perhatikan di perkara yang barusan, itu kan Allah mengharamkan fawahish, ism, dosa, al-baghya dan lain sebagainya termasuk kemusyrikan. Kita akan mendapatkan orang yang melakukan kemusyrikan itu mereka didasari tanpa ilmu. Dasarnya tanpa ilmu biasanya. Kenapa? Karena mereka kan menyembah patung-patung. Patung berhala disembah, kan tidak didasari dengan ilmu. Karena di dasar itu mereka adalah dengan moyang-moyang yang dulu, karuhun-karuhun nubaheula teh model gitu diikuti gitu. Bukan dengan ilmu. Bukan dengan ilmu, maka itu yang akan mengantarkan seseorang rugi. Wa qad khaba manif taro. Sungguh merugi orang yang berdusta, orang musyrik, orang zalim. Nanti ada juga fatwa-fatwa. Kalau tadi berbicara tentang atas nama Allah, nanti juga ada orang yang berfatwa tanpa ilmu. Nah, sekarang banyak orang-orang bodoh berfatwa tentang ilmu agama. Kan yang begini yang menjadi kehancuran. Maksudnya orang bodoh agama. Bukan bodoh tolol, bukan. Idiot, bukan. Orang bodoh agama memberikan fatwa tentang agama. Hari ini sudah menyebar hari ini. Sekarang kan gampang, tinggal teknologi lihat. Sekarang memberikan fatwa kan tinggal baca, lihat, simak. Itu kan tidak benar kalau begitu. Apalagi menentukan syariat agama, hukum, halal, haram, sunat, makruh atau mubah, itu kan ditentukan oleh ulama-ulama. Nah, sekarang sudah bergeser sekarang. Tinggal kita klik langsung mengimani tanpa kita tabayun. Nah, hari ini akan ada fatwa-fatwa yang tidak berdasarkan dengan ilmu yang benar. Fatwa-fatwa itu. Kenapa? Karena ya wallahu alam, apakah ada keinginan dia untuk melakukan sesuatu atau di balik itu ada pesanan-pesanan tertentu, wallahu a'lam. Makanya yang jelas kalau seseorang viral itu biasanya memfatwakan, menyebutkan, menyebarkan sesuatu yang tidak biasanya. Jadi viral. Makanya orang Arab kan mengatakan, kalau ingin viral, bul zamzam tu'raf. Kencingi sumur Zam-Zam, maka Anda akan viral. Kan gampang viral. Kencingi sumur Zam-Zam, maka Anda akan viral. Bul Zam-Zama tu'raf. Itu kata orang Arab. Nah, hari ini juga sama. Coba munculkan fatwa, munculkan hukum yang tidak biasanya menurut mayoritas umat Islam di kita. Itu bisa kan langsung viral itu. Langsung viral. Contohnya kan semua sahabat murtad kecuali Ali bin Abi Thalib, kan gitu. Fatwa yang begitu kan viral, jadi terkenal. Tetapi kan tidak boleh seperti itu. Makanya nanti dilihat ya, orang yang berfatwa tanpa ilmu di rumah nanti dilihat di surah An-Nahl itu 116. Setiap orang yang berbicara tentang syariat tanpa didasari dengan ilmu, itulah iftira 'ala Allah. Mendustakan atas nama Allah. Dia berbicara tanpa ilmu, apakah tentang Asmaul Husna, apakah tentang sifatul ula, atau tentang bab halal, bab haram, tentang bab-bab keagamaan. Kalau berbicara sesuatu tanpa didasari dengan ilmu agama, hati-hati. Iftara itu, wa qad khaba, dia akan merugi. Orang seperti itu dia akan merugi. Itulah sebabnya penting untuk kita mengatakan kalau ini benar dari Allah, kalau salah dari diri saya. Karena itu adab, etika. Sama seperti Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab.
Ya, Amirul Mukminin Al-Khattab, ya, Umar bin Al-Khattab, beliau kalau menulis begitu. Hada ma arallahu Amirul Mukminin Umar. Maka Umar mengatakan, la taqul hakaza. Jangan berkata seperti itu, jangan menulis surat seperti itu. Kalau mau begini, kata Umar bin Al-Khattab sebagai khalifah, hada ma ra'a Umar. Ini pendapat Umar. Ini adalah pendapat Umar. Fa in kana shawaban fa minallah. Kalau benar dari Allah. Wa in kana khotoan fa min Umar. Kalau salah, kalau keliru dari Umar. Ini adab. Dikhawatirkan nanti kalau ada fatwa, ada pendapat, nah dengan bahasa ini, kalau benar datangnya dari Allah, kalau salah ini dari diri saya sendiri, dari godaan syaitan. Kan itu pas gitu. Agar jangan iftira. Karena akan ada saja orang yang melakukan kedustaan, ya, kebohongan gitu. Ini masalah agama, masalah dunia pun banyak orang yang berbohong. Orang yang korupsi, ya, koruptor, itu kan bohong intinya. Garong gitu. Orang yang mengambil barang orang lain itu namanya pencuri. Itu kan mereka bohong gitu, memanipulasi data dan sebagainya. Imam Malik juga sama, ya. Imam Malik juga sama. Boleh itu sering mengatakan begitu. Imam Malik atau ulama-ulama yang lain lah. Kalau ini baik dari Allah, kalau salah itu dari saya. Itu gambaran adab etika kalau kita ingin menjaga agar jangan ada kedustaan, jangan ada kebohongan, jangan ada kezoliman. Hadirin ikhwatul iman, ada gambaran di sini bagaimana mempraktekkan kaidah yang barusan. Orang yang berdusta, orang yang berbohong, kalau tadi atas nama Allah, sekarang ada sebagian orang-orang yang memalsukan hadis. Ada sebagian orang-orang yang memalsukan hadis. Jadi hadis ini bukan hadis Nabi, tapi ini palsu, ya. Ada orang-orang yang memalsukan hadis. Itu disebut wadda'un, para pemalsu hadis. Kenapa disebut mereka iftira? Karena mereka itu melakukan ini zaman dulu atau mungkin zaman sekarang berdusta atas nama Nabi. Kalau tadi apa? Berdusta atas nama Allah. Kalau tadi, ya, wa man adlamu mimman iftara 'alallahi kadziba. Yang tadi berdusta atas nama Allah. Sekarang berdusta atas nama Nabi. Hati-hati ikhwatul iman. Kalau menyebutkan Nabi bersabda, ternyata itu salah. Bukan sabda Nabi. Makanya hati-hati, ya, kita mengungkapkan sesuatu, ini Nabi bersabda seperti ini. Ini wadda'in, pemalsu hadis. Karena kita tidak tahu, kita mengungkapkan itu. Contohnya apa? Yang sering, utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu walau ke negeri Cina. Itu kan bukan hadis. Tapi kita berani mengungkapkan carilah ilmu walaupun ke negeri Cina, itu sabda Nabi. Bohong itu. Iftira. Karena ketidaktahuan kita. Makanya hati-hati. Ini gambarannya. Gambaran akan ada orang-orang mengatakan itu. Termasuk hadis-hadis palsu, maudhu'. Hadis-hadis maudhu' itu dua. Kemungkinan hadis itu memang tidak ada sanad. Yang kedua, maudhu' itu adalah pendusta rawinya. Gitu. Jadi kalau ada rawi pendusta, ya, ada sanadnya, tapi ada di antara rawi itu dia pendusta, ya, kadzab, maka disebut maudhu' hadisnya. Atau memang tidak ada sanad, itu disebut maudhu', palsu hadisnya. Sehingga kia an-nazafatu minal iman. Nabi bersabda agar ini lingkungan jadi bersih. An-nazafatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Itu teh dosa. Mengatasnamakan sabda Nabi kan tidak boleh. Berarti pentingnya kita tolab ilmu.
Kalau tadi atas nama Allah, yang ini atas nama Nabi, dan itu akan termasuk ke sini ya. Wa qad khaba maniftara. Jadi Masya Allah, hadirin ihwatul iman, banyak ya, banyak orang-orang yang berani untuk mengatasnamakan sabda-sabda Nabi. Hadirin ihwatul iman, kita teruskan. Yang terjadi sebagian masyarakat, mohon maaf kata beliau, karena kezoliman juga terhadap ikhwan kita sesama muslim. Kalau yang tadi atas nama Allah, atas nama Rasulullah, sekarang akan ada orang yang menzolimi saudaranya sesama muslim. Kan tadi iftira itu bukan hanya kedustaan, bukan kadzib saja, bukan syirik saja, tapi zolim, zulmun. Nah, nanti akan ada orang yang menzolimi saudaranya sesama muslim, dan banyak penyebabnya. Dia zolim kepada muslim yang lain, dia zolim kepada tetangga yang lain. Kezoliman ini disebut iftira. Wa qad khaba maniftara. Sungguh rugi dia orang yang zolim. Di antara yang membuat zolim terhadap orang lain adalah al-hasad. Hasud, Pak. Kita lihat orang lain maju, kita hasud. Nah, itu teh zolim itu teh. Nauzubillah. Harusnya kan kita berbahagia ya. Lihat tetangga maju, alhamdulillah, semoga saja bisa berinfak, bersedekah. Itu jangan ada muncul hasud. Atau toma. Toma itu kerakusan. Kerakusan terhadap keduniaan. Jadi kalau ada seseorang hasud atau seseorang toma, itu kemungkinan bisa zolim. Ketamakan seseorang, toma itu tamak. Ketamakan seseorang itu bisa meraup segala yang dia inginkan tanpa melihat hukum. Halal, haram tidak dia lihat. Karena dia tamak, rakus ya. Nah, oleh sebab itu banyak poin-poin yang kita ambil pelajarannya. Jangan sampai kita berdusta. Apalagi sekarang nih. Sekarang kan sumber-sumber hoax, berita-berita tanpa ada sanad, berita-berita tanpa ada sumbernya, itu hati-hati. Kita jangan sembarang untuk men-share sesuatu yang kira-kira tidak ada sanadnya, tidak ada asal muasalnya di mana. Jangan berani untuk men-share-nya. Kenapa demikian? Dikhawatirkan itu adalah kedustaan. Kalau dalam tafsir ada kisah-kisah Israiliyat, jangan langsung disebutkan. Ini kisahnya begini-begini, jangan dulu, jangan-jangan ini bertolak belakang dengan syariat agama. Jangan-jangan ini kita harus diam saja karena tidak dijelaskan dalam agama tentang kisah Israiliyat. Jangan sampai muncul kedustaan ya. Termasuk ini masukkan ke dalam kehidupan rumah tangga kita. Ibu, bapak, suami, istri, kalau sudah ada ketidakjujuran dalam rumah tangga, itu bisa karam rumah tangganya. Tidak jujur. Tidak jujur ya. Kenapa tidak jujur? Ya kemungkinan ada sesuatu. Apakah dia tamak? Apakah dia hasud? Apakah ada sesuatu yang dia sembunyikan? Makanya Pak Bu meningkene jujur ya, apa adanya dalam rumah tangga. Kalau punya uang, sebutkan punya uang. Kalau tidak punya uang, sebutkan. Tong diselipkan di dia. Nah, kapungan mah diselipkan di dia tah. Di dia tah ieu teh matak nah ieu teh bolong jang naon gitu. Aya manfaat tah bodak teh apalnya diselipkeun di dia tah. Duit teh jang naon jang sesuatu gitu. Itu kan kedustaan, kebohongan, maka jangan sampai terjadilah. Termasuk kita belajar ya, belajar di sekolah, di pesantren atau kerja di perusahaan atau di instansi. Jujurlah. Nikmat jujur itu. Jujur, di sekolah kalau merasa tidak bisa ya sebutkan tidak bisa. Jujur. Kalau di instansi kira-kira kita harus betul-betul jujur, jujur optimalkan. Di pasar, di pasir, di mana wae jujur. Karena dengan kejujuran itu insya Allah mudah. Kalau tidak jujur, kembali ke yang ini. Wa qad khaba maniftara. Sungguh merugi orang yang tidak jujur.
Hari ini waktu iman ada kata bijak di sini, ada 4. Satu di antaranya ini, la tashab muftarin. Jangan kamu bersahabat dengan orang-orang yang berdusta. Wala tu'awinuhum fi. Jangan kalian saling tolong menolong bersama orang-orang pendusta itu. Idza aradtas salamah, kalau Anda ingin selamat. Kata Syekh Al-Muqbil, jangan kamu bersahabat dengan orang-orang pendusta. Dan juga jangan saling membantu dengan orang pendusta. Idza aradtas salamah, kalau Anda ingin selamat. Berarti kalau kita bergabung dengan orang-orang pembohong, kita celaka. Itu intinya. Makanya kita dalam bersahabat pun tetap mesti dipilah dan dipilih. Kalau dia orangnya senantiasa berdusta, berbohong, hati-hati. Termasuk biasanya, Pak Bu, orang-orang yang mudah untuk bersumpah. Hati-hati ya. Kalau bertemu dengan orang yang mudah mengeluarkan kata-kata demi Allah, hati-hati. Hati-hati. Jangan-jangan dia sumpahnya itu hanya sumpah serapah. Demi Allah, belum apapun demi Allah, demi Allah. Itu kan di ini kan. Kalau demi Allah itu nanti muncul kalau orang yang kita ajak bicara itu ragu. Baru munculkan demi Allah baru kita muncul. Ini mah apapun demi Allah. Itu hati-hati. Hati-hati, dia orangnya mudah untuk berbohong. Oleh sebab itu, menghadapi dalam fenomena masyarakat, fenomena hidup bertetangga, kalau ada sudah kebohongan saja, itu kita akan naudzubillah bisa diusir oleh orang setempat, oleh orang kampung tersebut. Kenapa? Bohong. Karena bohong itu rugi lah kalau bohong itu. Maka belajar untuk jujur ya. Belajar untuk jujur. Nah, demikiannya yang dapat kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Kaidah yang kelima ya. Kaidah yang kelima itu tentang wa qad khaba maniftara. Dan sungguh merugi orang yang berdusta, sungguh merugi orang yang syirik, sungguh merugi orang yang zalim. Insyaallah pertemuan berikutnya masuk ke kaidah ke-6, wasulhu khair. Wasulhu khair, surah An-Nisa 128. Dan islah itu lebih baik. Nah, ini kalau ada persengketaan dalam kehidupan kita, maka kaidahnya wasulhu khair. Hari ini waktu iman demikian yang dapat kita bahas ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kita untuk menjadi orang yang jujur. Karena orang yang jujur itu bagian daripada albir, dan albir itu akan mengantarkan ke dalam surga. Dan semoga kita dijauhkan oleh Allah untuk berdusta. Nauzubillah, karena kedustaan itu adalah al-fujur. Dan al-fujur itu akan membawa kepada neraka. Dusta dan jujur itu bagiannya surga dan neraka. Semoga saja kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk melakukan kejujuran dalam kehidupan kita, dan diberikan keistiqomahan agar kita selamat hidup kita di dunia dan di akhirat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.